Shalom, Kak. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Selamat sore. Semangat dan penuh sukacita ya Kak Yayu. Iya, betul Kak ya. Bibi. Ya. Wah, jadi kakak-kakak juga ikut lebih semangat lagi. Ya, siap memuji Tuhan sore hari ini. Acungkan jempol tangan adik-adik, jempolnya diangkat tangan kalau sudah siap. Oke, ya. Siap kita memuji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, siapa? Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Raja segala raja, sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Iya. Wah, hati kita penuh dengan nyanyian Kak Vindi, karena kita memiliki raja ya Kak Vindi ya. Siapa yang namanya raja kita ya? Ayo, siapa namanya? Coba salah satu pencet mic-nya, siapa raja kita? Hah? Siapa? Ayo. Oke, betul. Ya, sekarang sore hari ini kita datang menghadap Raja. Kita mau menyembah Raja kita dengan satu pujian. Bapa, ku datang padamu. Ayo semua bersikap doa di hadapan Tuhan, di hadapan Raja kita. Sikap yang baik. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu melimpah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu. Ayo adik, semua bersikap doa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Ayo semua bersikap doa, ayo. Dan minta atas kasih-Mu, atas kasih anugerah-Mu melimpah setiap hari.
pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Artinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Sekali lagi, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Minta tolong Kak Adik Wina untuk memimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada sore hari ini kami dapat berkumpul di ibadah kepemimpinan ya Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Juga Tuhan berkati kakak-kakak TFJ yang mengajar kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih ya Adik Wina ya. Semua tadi adik sudah pintar dapat doanya, memimpin doa ya Kak Yayu ya. Iya betul. Kak Vindi, ya. Kita ini kan sudah hampir 1 tahun ya Kak Vindi ya. Kita nggak pernah ketemu ya di gereja gitu. Kira-kira nih Kak Vindi, adik-adik masih ingat nggak ya? Sama siapa ya? Itu yang cantik, asik. Coba nanti Kak Vindi kayak ini ya, mau tanya sebentar nih, sebentar Kak. Kak siapa nih ya? Mau tanya siapa nanti keproject ini mau menyebutkan namanya duluan. Ini akunnya Kristiana sampai nama Felix. Tolong mic-nya dinyalain Felix. Dinyalakan. Ini mau tanya ini sebentar nih kakak mau tanya, masih ingat nggak Felix? Dinyalakan dulu Felix. Dinyalakan mic-nya. Nah, kira-kira kalau mau tanya ini kakak mau tanya ini siapa sih namanya? Yang lainnya diam. Ini siapa namanya? Kak siapa itu? Ayo sama. Ya sing nanya ya. Ini Kak siapa? Enggak tahu. Kalau coba tanya yang ini Felix, siapa namanya? Ini siapa nih? Kalau sebelahnya kakak ini siapa? Kak Yayu. Oh, masih ingat Tuhan. Ya, masih ingat ya. Nah, sekarang sudah stop adik-adik, nggak usah dinyalakan mic-nya. Kak Yayu mau tanya ya, ini tadi kan udah kebuka namanya ya. Sekarang kalau Kak Yayu mau tanya, siapa? Erlin, bukan Erlin. Namanya Kak siapa Erlin? Ya, ternyata lupa semua ini 1 tahun nggak ketemu. Siapa namanya? Lupa. Kalau gitu kayak Christian coba dibuka. Namanya siapa ini? Kak Vindi. Oh betul, masih ingat ya. Sekarang Kak Yayu mau tanya kepada sebentar. Mau tanya kepada Yekta. Yekta, mic-nya dibuka dulu. Yekta, mic-nya dibuka. Kalau Kak Yayu mau tanya, tolong disebutkan nama kakak yang ngajar di kelas balita 1 aja, cowok. Ingat nggak kira-kira? Oh, mantap. Sekarang Kak Yayu mau tanya kepada ini. William deh. William. Ingat nggak siapa kakak yang di kelas kecil? Siapa yang mengajar kelas kecil? Satu aja. Ayo William. Kak siapa? Kak Christine. Oke, masih ingat. Sekarang siapa lagi ya? Konesa apa Koneta nih? Dua-duanya ya ada ya. Koneta ya, itu Koneta ya. Koneta ada, Konesa ada. Koneta aja Kak. Oke. Koneta, bisa dibuka mic-nya. Ya, Pak. Nah, sekarang kakak tanya
kakak yang di kelas sedang? Salah satu nama kakak PF Junior yang mengajar di kelas sedang. Tahu Koleta? Nggak tahu, Bahaya nih, sudah lupa semua ternyata. Terima kasih sudah dilupakan. Nah sekarang sudah, nanti kalau menyebutkan terlalu lama, ya. Ini kakak nanti bisa kehabisan waktu nggak nyanyi lagi nih. Sekarang kak, kita mau bantu ya kak? Boleh. Di kelas besar, coba didengarkan ya. Masih ingat ya? Tetap diingat selalu yang kelas besar. Ada Kak Eli, ada Kak Eko, ada Kak Mimi, Kak Ferry, terus Kak Joko biasanya. Terus kemudian yang di kelas sedang, oh iya, ada Kak Andrianus. Oh iya betul. Kalau yang di kelas sedang siapa ya? Ada kita. Kita berdua. Terus ada Kak Santi. Terus Kak Bagus. Terus apa lagi Kak Lina. Kak Lina, cuman kayaknya sekarang sudah ada pelayanan di tempat lain. Ya. Kemudian di kelas kecil ada Bu Eko, ada Kak Lia, ada Liga, Kak Christine. Ya. Sudah ya, oke. Kemudian di kelas balita, oh iya Kak Yuli di kelas kecil. Kemudian yang di kelas balita itu ada Kak Eski. Terus ada di sana tuh yang kakak yang paling cantik. Ada Bu Eko juga kelas kecil ya Kak ya. Bu Eko tadi sudah disebut nama. Oh iya, maaf. Pertama. Terus ada yang paling cantik itu di sana yang seksi badannya itu Kak Leni. Oh. Terus kemudian Kak siapa lagi ya? Kak Tanti. Ada Kak Tanti. Terus kemudian ada Kak Tri. Kak Pati tapi biasanya Bu Wati. Wah. Di sana juga biasanya Kak Wati yang kita ingat wajah tapi lupa nama. Betul. Jadi nggak bisa nyebutin nama-namanya. Ya. Nanti jadi adik-adik jangan sampai nanti pas waktu tatap muka, Kak siapa sih namanya? Kak. Nggak lupa nama. Jadi diingat-ingat lagi ya. Diingat-ingat tadi kan udah disebutkan Kak Yayu. Berarti Kak Yayu itu orang yang cantik, seksi, asik. Nah, begitu ya Adik ya. Oke Adik. Ayo sebelum kita nanti foto bersama kita nyanyi dulu Kakak. Boleh ya. Nyanyi satu lagu ya Kak Yayu. Kita mau memuji Tuhan. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik yang jahat. Sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Sekali lagi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik yang jahat. Sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Baik, kita persilahkan untuk adik-adik Baduta dan Balita yang sudah mengirimkan video pujiannya. Silakan.
bersyukur. Terima kasih. Amin. Dari terbit matahari sampai malam matutnya, jalan Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai malam matutnya, jalan nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Aku baik, engkau sungguh baik, setia hari engkau baik. Terima kasih Bapakku. Kambing embek-embek, kucing meong-meong, kakak teot-teplung, tetapi anak Tuhan selalu gembira. Pujilah haleluya. Kambing embek-embek, kucing meong-meong, kakak teot-teplung, tetapi anak Tuhan selalu gembira. Pujilah haleluya. Yesus sayang padaku, Alkitab remajaku, walau ku pergi lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, Tuhan memberkati adik-adik yang sudah memuji Tuhan. Iya, ya. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik pasti siap mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Ayo adik-adik semua bersikap doa ya, siapkan untuk Tuhan berfirman buat kita semua. Semua bersikap doa, lipat tangan. Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar.
Silakan. Yuk semuanya sikap doa, lipat tangan, tutup mata. Tidak ada yang bermain. Sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Kita tunggu semua sikap doa. Tidak ada yang bermain. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami semua mengucap syukur oleh karena kebaikan-Mu. Kami semua boleh beribadat Junior. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi Kak Kristin yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Agar firman yang kami dengar pada sore hari ini menguatkan iman kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati jaringan internet yang kami gunakan pada sore hari ini. Kami sambut firman-Mu sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, dengar Kak Kristin? Dengar Kak. Kalau dengar kasih jempol. Dengar Kak. Dengar. Ayo ditebak. Kak. Oke, sekarang Kak Kristin akan datang dari sebelah kirinya adik-adik atau sebelah kanannya adik-adik. Siapa yang dari sebelah kanan? Kanan. Siapa yang dari dua? Halo, dari bawah. Siapa di sini yang bersuka cita Mas sore hari ini dengan akan sekolah minggu, angkat tangan. Oke, yang suka cita, yang semangat, ayo dibuka Alkitabnya, cepetan. Kisah Para Rasul 20. Ayo, cepat. Yuk, kameranya yang lain boleh dinyalakan ya, sudah semua ini. Nah, sambil nunggu adik-adik, disiapkan yang kakak-kakak kelas kecil, sedang, besar ya. Kisah Para Rasul 20, ayat 7 sampai 12. Ya, ditahan dulu. Henok, enaknya tangannya Henok gini. Oh, sudah enggak ya Henok ya? Sudah enggak? Sip, good job ya. Oke, ada yang tahu Kak Kristin lagi ada di mana? Hari ini ceritanya ada kaitannya sama ini. Sama tembok adik-adik. Ya. Yuk, kita akan baca ya. Kita akan baca Kisah Para Rasul 20. Ayat 7. Yang baca Henok. Ya, Henok ya. Ayat 8 yang baca Semi. Yovela ayat 9 ya. Oke, ayo enak dibaca ayat yang ke-7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Ya, oke, terima kasih Henok. Nah, adik-adik ya, adik-adik kalau dibaca hari ini kita mau cerita tentang siapa? Tentang depannya P, belakangnya S. Siapa? Paulus. Jadi, Paulus. Ya, oke, boleh dimatikan itu ya. Boleh dimatikan, terima kasih ya. Jadi kita selama 1 bulan ini, kita akan ceritanya tentang anggota tubuh. Apa? Anggota tubuh. Hari ini kita mau cerita, Kristin mau cerita tentang anggota tubuh, yaitu
dan mata. Ya, oke, sip. Telinga dan mata. Kalau orang itu buta, berarti telinganya ya? Benar? Mata. Ya? Mata. Telinganya apa? Nggak bisa apa? Telinganya nggak. Iya, tuli nggak bisa dengar. Nah, hari ini siapa yang matanya buta angkat tangan? Oh, hati-hati adik-adik ya. Nanti kakak akan cerita di akhir cerita ya. Nah, suatu saat ada namanya Paulus, adik-adik ya. Paulus sedang berada di namanya kota. Yo, siapa yang tahu? Depannya T, belakangnya S ada loh di Alkitab. Tikus. Yo. Hah? Di kota depannya T, belakangnya S. Di Troas. Oke, sekarang mic-nya dimatikan. Dimatikan ya. Nah, Paulus dia itu kan datang ke kota satu, ke kota lain, ke tempat yang lain, seperti itu adik-adik. Nah, suatu saat Paulus sedang berada di Troas. Nah, setiap orang yang kedatangan Nabi ya, coba siapa yang tahu Paulus itu pekerjaannya apa? Apa? Ya, Paulus itu adalah seorang nabi. Ya, dia suka memberitakan firman Tuhan, ya, hamba Tuhan atau pendeta sebutannya. Ya, suatu saat, oh ya mari Paulus silakan ke rumahku. Ya, ayat selanjutnya ayat 8 dulu dibaca. Tadi siapa ayat 8? Samuel. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Ya. Jadi mereka mengajak Paulus ke suatu rumah, adik-adik. Rumahnya itu tingkat 3. Tingkat berapa rumahnya? Iya, jadi ada 3. Bahasa Inggrisnya apa? 3 ya, oke. Jadi di tingkat yang ketiga ya rumahnya berarti rumahnya kecil atau besar ya kira-kira ya? Ya, rumahnya besar adik-adik, jadi bisa menampung banyak orang yang ingin mendengarkan firman yang disaksikan oleh Saulus ya. Tadi kalau adik-adik baca di ayat yang ke-7-nya, mereka berada di situ sampai tengah malam adik-adik. Yo, siapa yang di sini mau sekolah minggunya sampai jam 12 malam angkat tangan? Loh, oh ada yang angkat tangan. Siapa ini? Keisha, siapa lagi? William. Ngantuk atau enggak kira-kira ya? Oh, Aurora juga. Ini juga Moses. Oh, Christian bener ya? Christian ya, sampai jam 12 malam ya. Nah, kira-kira kalau adik-adik kakak ajak sama kakak-kakak FJ sampai jam 12 malam, tidur enggak? Oke, Keisha gini ya. Aku tak begini ya. Loh, mana Keisha-nya ya? Yo, Claranya gini ya. Mungkin ngantuk ya, tapi ya di zamannya Paulus ini enggak yang kecil, enggak yang orang besar sekak Kristin ya, sudah dewasa, ada yang kakek-kakek sampai nenek-nenek, bahkan adik-adik yang masih kecil, mereka senang mendengarkan firman Tuhan. Ya, kenapa adik-adik? Karena di zaman dulu tidak banyak seperti sekarang adik-adik ya. Dulu tidak mudah. Sekarang sudah ada banyak kemudahan. Adik-adik tinggal di rumah mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini sampai tengah malam adik-adik. Yuk, ayat selanjutnya, ayat 9. Ya, Vela. Seorang muda bernama Eutychus duduk di jendela karena Paulus amat lama berbicara. Orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati.
Ya, terima kasih Yovela. Ya, tadi ada dibilang Yovela, ada seorang yang masih muda namanya siapa ini? Eutikus. Kok Eutikus? Tunggu. Oh benar, Eutikus. Benar ya, bukan tikus ya, bukan tikus ya. Yuk dinyalakan kameranya. Seorang pemuda tadi namanya siapa? Eutikus. Ya, bukan Mickey Mouse loh ya. Ya, Eutikus diinget-inget. Oke, dimatikan kameranya. Ya, ini pura-puranya. Ini adik-adik, karena dia saking semangatnya juga, dia naik di paling atas. Naik ya dari bawah gini, dia naik ke lantai berapa tadi dibaca sama Yovela? Lantai 3. Nah, kelihatan Kak Christine apa ini? Ini Kak Christine pinjem ya mainannya adik Oli ya. Kelihatan kira-kira ini Eutikusnya tadi kan naik kan ke lantai 3, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Terus dia duduk di mana adik-adik? Tadi dibaca sama adik-adik duduk di mana? Duduknya di sebelah jendela adik-adik. Nah, sambil tahu nggak lenger-lenger itu apa? Siapa yang tahu lenger-lenger? Sambil santai-santai, ngelamun, sambil ngelamun, ngantuk adik-adik ya, sambil saking semangatnya ya. Kalau nggak semangat dia nggak pergi loh adik-adik untuk mendengarkan Paulus. Tapi ada yang kurang dari Eutikus. Apa adik-adik? Dia mengantuk. Matanya sudah mulai nutup. Badannya sudah mulai kena angin ya. Kalau di jendela kena angin atau kena air? Angin. Lo lihat. Kalau ada hujan ya kena air. Ya, dimatikan ya. Tapi ceritanya kayaknya waktu itu nggak ditulis hujan adik-adik. Ya berarti kena angin. Tunggu. Kena apa adik-adik? Kena angin adik-adik. Enak sambil dengarkan firman. Gitu adik-adik ya. Dia kena angin sepoi-sepoi di jendela adik-adik. Akhirnya apa yang terjadi? Dengar suara apa? Dia gini adik-adik. Loh. Semua orang yang dengarkan firman. Suara apa itu? Terus dilihat adik-adik. Loh, di situ. Loh, itu anak yang masih muda itu. Namanya siapa? Siapa namanya? Ayo, Eutikusnya ternyata jatuh adik-adik. Jatuh. Ayo dibaca. Siapa yang bawa Alkitab di sini yang belum baca? Yoel, ayo Yoel ayat selanjutnya ayat berapa tadi? Ayat 10 Yoel. Yoel sudah dibuka belum Alkitabnya? Loh, Kisah Para Rasul 20 yang sudah dulu. Kakak Edo yuk minta tolong. Ayat 10. Tetapi Paulus turun ke bawah. Dia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut, sebab dia masih hidup. Ya, terima kasih Kak Edo. Tadi adik-adik orang semua pada panik. Loh, diambil. Loh, Eutikus. Loh, ini anakku. Gitu adik-adik. Ini ya. Ya ini pura-puranya Eutikus tadi adik-adik yang jatuh dari jendela. Ya. Loh, Pak Paulus. Lihat Pak Paulus. Eutikus sudah apa kira-kira? Coba kakak tanya. Kalau jatuh dari lantai 3 rumah, kira-kira apa yang terjadi?
mati. Ya, oke, dimatikan. Ya, jadi ingat juga buat adik-adik, nggak boleh main sampai tinggi-tinggi di rumah. Harus sama papa, mama ya, karena harus hati-hati ya. Yang terjadi sama Eutikus ya, karena dia tadi nggak mau denger firman Tuhannya, sudah sampai ngantuk ya, kurang sungguh-sungguh adik-adik. Semangatnya sudah ada, tapi kurang sungguh-sungguh ya. Matanya ngantuk, telinganya sudah kena angin. Akhirnya dia terjatuh adik-adik. Nah, lalu Paulus bilang, tenang, jangan panik. Dilihat Eutikusnya. Terus tadi yang sudah dibacakan firman-Nya, jangan ribut sebab ia masih hidup. Ayo ayat 11, siapa yang belum baca? Yang sudah siap? Krista. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi. Ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian berangkat. Ayat 12 Kevin Raymond. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Iya, terima kasih ya Krista dan juga Kevin Raymond dan teman-teman yang lain. Akhirnya adik-adik ya, Paulus tetap memberitakan firman-Nya ya. Kalau tadi Paulus dikasih Tuhan hikmat ya, oh anak ini masih hidup. Kira-kira yang hidupkan Eutikus siapa ya? Paulus atau Tuhan Yesus? Sip ya. Tuhan Yesus yang menghidupkan Eutikus ya. Paulus masih menyelesaikan firman-Nya dan benar adik-adik ya, sampai pagi hari tiba-tiba Eutikus tersadar dan dia masih diberi kesempatan Tuhan kembali hidup. Nah, hari ini firman-Nya apa kira-kira ya maksudnya? Buta mata dan telinga. Nah, seperti hari ini adik-adik semangat. Siapa yang semangat? Jempolnya ditaruh di atas, ditunjukkan ke kamera. Semangat ya. Semangat, nggak ada yang males, itu hebat. Bener ya kakak-kakak ya, kita kasih tepuk tangan buat adik-adik kita. Hebat adik-adik, semangat. Nah adik-adik ya, hari ini kita belajar hati-hati juga ya, semangatnya Eutikus hebat, semangat. Tapi harus juga belajar untuk benar-benar mendengar firman Tuhan. Siapa di sini yang suka main-main kalau dengerin firman Tuhan? Nggak ada ya? Nggak ada, hebat ya. Kakak kasih jempol buat adik-adik yang tetap menyalakan kamera. Dan kakak-kakak TFC juga yang menyalakan kamera. Hebat ya. Buat adik-adik yang belum, besok minggu depan dinyalakan. Nanti dinyalakan. Sekarang dinyalakan ya. Biar apa? Biar kita sama-sama matanya jangan sampai tuli. Ya, enggak, matanya jangan sampai buta. Buta firman Tuhan. Siapa di sini juga yang semangat kalau sekolah minggu tidak lama lagi akan tatap muka ke gereja? Siapa yang semangat? Coba yang semangat sekolah minggu ke gereja angkat tangan. Sip ya. Tidak lama lagi, kapan Kak Christine? Sampai kita berdoa juga sama-sama coronanya semakin hilang. Siapa di sini yang pengen coronanya tetap ada, angkat tangan. Loh, Clara? Enggak ya, kita berdoa coronanya cepat pergi sana gitu ya. Yuk, kita akan nonton video kakak-kakak admin, minta tolong ya. Kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas.
Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Oke, terima kasih Kakak Admin. Yuk, siapa di sini yang tetap semangat sekolah minggu? Mana ini wajahnya? Keluar semuanya, hebat. Ya, yuk lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar sore hari ini. Tuhan, kami mau belajar seperti seorang muda, yaitu Eutikus, yang penuh semangat, rindu mendengar firman yang diberitakan oleh Saulus. Tapi kami mau belajar untuk tidak meniru kekurangannya Eutikus, yaitu dia mengantuk, dia tidak mendengarkan firman sungguh-sungguh, matanya mulai tertutup, dan yang terjadi Eutikus jatuh dari lantai 3. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Tuhan yang sanggup menyatakan mukjizat hingga Engkau hidupkan kembali Eutikus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu sore hari ini. Biarlah kami terus semangat. Kami mau memakai telinga kami. Kami mau memakai mata kami untuk mendengar dan juga melihat, terus bersemangat mengikuti TF Junior. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa segera dalam waktu yang sebentar lagi Tuhan, kami rindu tatap muka sekolah minggu di gereja. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu. Jangan keluar dulu ya, Kakak serahkan kepada kakak-kakak TFJ yang lain. Dadah. Yuk, kita sebelum lanjut lagi, kita mau pujikan Jalan Serta Yesus ya adik-adik ya. Semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,
Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke, selanjutnya Kak serahkan kepada Kak Anti untuk ayat hafalan. Selamat sore semuanya. Acungkan jempol kalian yang paling gede jempolnya. Wah, semuanya masih menyalakan kamera. Penasaran kan siapa aja ya yang sudah mengumpulkan ayat hafalan? Yuk kita sama-sama lihat ya videonya. Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberikan perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberikan perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberikan perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Amin. Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberikan perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberikan perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberikan perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberikan perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Sebab Ia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberikan perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberikan perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberikan perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberikan perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Mazmur 32 ayat 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberikan perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberikan perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi.
Dia memberikan perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberikan perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberikan perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberikan perintah, maka semuanya ada. Wah, banyak sekali ya yang sudah mengumpulkan ayat hafalan. Kakak mau untuk minggu depan lebih banyak lagi ya. Semuanya dari kelas kecil, sedang, besar. Kakak mau semuanya belajar untuk menghafalkan ayat hafalan. Sekarang kita akan belajar untuk ayat hafalan minggu depan. Kira-kira apa ya? Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Untuk yang kelas kecil dan sedang, didengerin ya. Mazmur 100 ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Ini adalah untuk kelas kecil dan sedang. Ya, diingat-ingat ya. Untuk kecil dan sedang, Mazmur pasal 100 ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Sekarang untuk kelas besar. Oke, Mazmur pasal 100 ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sudah ya? Sudah di-screenshot? Sudah difoto ayat hafalannya? Nah, nanti anak-anak bisa langsung menghafalkan di video ya. Ingat kan, paling lambat dikumpulkannya hari apa? Dikumpulkannya paling lambat hari Kamis jam 9 malam. Oke, jangan lupa ya dikumpulkan paling lambat hari Kamis jam 9 malam. Kakak tunggu ya ayat hafalannya. Kakak mau semuanya bisa belajar menghafal ayat hafalan. Jadi jumlahnya bisa lebih banyak lagi. Oke, sekian pengumuman ayat hafalan dari Kak Tanti. Selanjutnya kakak berikan ke kakak yang bertugas sebagai doa penutup. Terima kasih. Ayo adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Tadi sudah semangat ya memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata semua. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dari awal sampai akhir kebaktian Google Meet sore hari ini berjalan dengan lancar. Semua itu karena ikut campur tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kakak-kakak TF yang bertugas pada sore hari ini. Dan juga teman-teman TF Junior yang selalu semangat untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita nyanyikan, Bapa terima kasih. Amin, Tuhan memberkati. Oke, sampai Shalom.